Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran PAI. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa bantu orang tua di rumah. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita yang kemarin tertunda, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan di dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang hikmah mengerjakan sholat. Nah, kemarin baru sampai 3. Apa saja anak-anak Pak Guru? Ada yang masih ingat? 1. Sholat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, sholat dapat membersihkan dosa. Ya, pinter nih anak-anak Pak Guru. Pasti pada rajin di rumahnya, rajin menghafal, rajin membaca, dan melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, hikmah dari melaksanakan ibadah sholat itu adalah dapat menolong dari musibah. Sekarang yang keempat, hikmah mengerjakan sholat yang keempat adalah menanamkan sikap syukur. Nah, anak-anak Pak Guru yang solih dan solihah, pada pertemuan yang sudah lalu kita pernah belajar tentang surat Al-Kautsar, ya. Masih ingat tentang surah Al-Kautsar isinya apa? Iya, di dalam surat Al-Kautsar menjelaskan tentang cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Nah, sholat ini merupakan wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberikan banyak kenikmatan. Syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita wajib disyukuri. Jangan pernah mengeluh, jangan berkeluh kesah. Meskipun apa yang kita miliki atau apa yang kita dapatkan lebih sedikit dari yang dimiliki oleh orang lain, karena itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ini mendidik kita menjadi orang yang suka berterima kasih, ya. Salat adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diajarkan melalui pelaksanaan sholat itu harus pandai-pandai berterima kasih. Kedua, selalu menggunakan pemberian Allah untuk kebaikan. Sholat ini menjauhkan kita dari sikap takabur atau sombong dan rendah diri. Karena sholat ini melatih kita untuk memiliki sikap yang disiplin. Jadi sholat ini mengajarkan bagaimana berterima kasih, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas nikmat yang diberikan, kemudian menggunakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, dan kita diajarkan untuk disiplin karena di dalam sholat ini ada waktu-waktunya. Kemudian yang kelima, sholat menjadi sumber petunjuk. Nah, hikmah sholat itu adalah nomor 5, menjadi sumber petunjuk. Dasarnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salat itu adalah sumber cahaya. Barang siapa yang menjaganya, ia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada cahaya dan petunjuk baginya. Bayangkan jika kita sedang berjalan di tempat yang gelap, bisakah kita menemukan jalan? Nah, tentu tidak bisa, atau kalaupun bisa pun kita sulit menemukannya. Sama halnya dengan hidup kita di dunia. Kadang kita merasa jenuh, merasa bingung, merasa capek, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, itu menandakan bahwa hati dan pikiran kita sedang gelap. Kalau kita bingung, kemudian kita jenuh, bingung mau ngapain, berarti hati kita sedang gelap. Maka agar tidak bingung, tidak diberikan kejenuhan, laksanakanlah sholat dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan cahaya kepada kita sehingga hati dan pikiran kita menjadi tenang, ya, pikirannya menjadi terang, cemerlang, punya ide-ide. Orang yang tidak melaksanakan sholat sama halnya seperti berjalan tanpa ada rambu lalu lintas, ya, berjalan tanpa adanya rambu. Pasti kebingungan untuk memilih arah yang dituju. Kalau kita lihat di jalan kan ada petunjuk-petunjuk arah, ya, kalau ke Jakarta lurus misalnya, kalau mau ke Bogor belok kanan misalnya, itu kan petunjuk rambu-rambu. Nah, sholat pun merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang Islam. Seperti halnya rambu lalu lintas ketika di jalan. Sholat ini yang akan mengarahkan kita menuju jalan yang benar dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keenam, salat ini menjaga kesehatan tubuh. Nah, di dalam sholat itu terdiri dari bacaan dan gerakan. Nah, tentu anak-anak Pak Guru masih ingat dengan bacaan dan gerakan sholat. Nah, bacaannya dapat menenteramkan rohani kita, menjadi kita jadi tenang. Gerakannya dapat menyehatkan jasmani, jadi akan menjadi sehat rohani, sehat jasmani. Jika kita melaksanakan sholat, rohani dan jasmani kita menjadi sehat. Nah, perlu diketahui bahwa dari segi kesehatan, sholat disebut sebagai gudang obat dari beragam penyakit. Sholat ini menjadi beragam obat dari macam-macam penyakit. Jadi, melaksanakan sholat dengan benar dapat mengatasi beragam gangguan kesehatan yang ada pada diri kita. Coba kita perhatikan, kita amati gerakan sholat berikut ini. Ada perubahan gerakan ketika melaksanakan sholat. Coba sebutkan manfaat dari gerakan-gerakan sholat tersebut menurut kesehatan. Ketika melaksanakan sholat, bacaan dan gerakan yang kita lakukan harus benar. Lakukan sholat dengan khusyuk dan jangan tergesa-gesa. Selalu
ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang sholat. Karena penyakit dapat disebabkan karena rohani kita tidak tenang, karena gundah, gelisah. Jika kamu gelisah, pasti badanmu tidak enak, ya. Nggak enak kalau kita sedang bingung, mondar-mandir, ya, duduk nggak enak, berdiri nggak enak. Jika lagi banyak pikiran atau sedang pusing, itu pertanda bahwa rohani kita tidak tenang atau tidak tentram, sehingga menyebabkan jasmani menjadi sakit. Sholat ini dapat menentramkan rohani. Jika rohani kita tentram, maka jasmani kita akan sehat, ya. Oleh karena itu, jika ingin sehat jasmani dan rohani, maka rajin-rajin sholat. Dalam sholat kan ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, ya, berdiri. Nah, itu kesemuanya berdasarkan ilmu kesehatan akan membuat kita menjadi sehat. Kemudian laksanakan sholat dengan khusyuk. Kita pasti pernah sholat berjamaah baik di masjid, di sekolah, atau di rumah bersama keluarga. Ketika melaksanakan sholat, semua harus tenang. Gerakan imam dan makmum harus sama. Imam ruku, makmum ikut ruku. Imam sujud, makmum juga ikut sujud. Tidak ada yang berbicara ketika sedang sholat atau berbisik-bisik. Semua menghadap ke arah yang sama, yaitu ke arah kiblat. Kenikmatan sholat akan diperoleh jika melaksanakannya dengan ikhlas, berpakaian bersih, hati yang khusyuk, dan penuh konsentrasi. Nah, sholat yang baik dan benar harus dilaksanakan dengan khusyuk. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Khusyuk adalah tenang dan penuh konsentrasi ketika melaksanakan sholat. Tidak ada yang boleh diingat kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ingat makanan, ingat mainan ketika sedang sholat, ya. Dan ketika sedang sholat ini dilarang berbicara. Kalau kita berbicara di dalam sholat, berarti sholatnya menjadi batal. Bacaan dan gerakan dalam melaksanakan sholat harus dilakukan dengan baik dan benar. Semuanya dilakukan dengan tenang dan tidak boleh tergesa-gesa. Marilah kita sama-sama melaksanakan sholat dengan baik dan benar, dengan hati yang tenang dan penuh dengan konsentrasi, hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan ampunannya. Terima kasih materi pada kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.